Oke, selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bu Christine dan teman-teman. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan study case yang telah diberikan kepada kami, yaitu Breast Cancer Classification. Pertama-tama, untuk menjalankan code ini, kita masukkan dulu import libraries-nya. Ada Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan juga import MiSigno. Kemudian kemarin kami mengalami error di bagian libraries MiSigno, lalu kami install dulu libraries-nya untuk menangani error tersebut. Kemudian selanjutnya jika import libraries-nya sudah sukses, selanjutnya kita akan membaca data dari dataset yang telah kami download dari Kaggle. Kemudian ini tampilan datasetnya. Atributnya itu ada ID, diagnosis, radius mean, texture mean, perimeter mean, dan selanjutnya. Totalnya itu ada 569 baris dan 33 kolom. Kemudian di data processing itu di code dfdrop ID 632 itu merupakan penghapusan kolom ID dan Anet 32 dari data frame. Kemudian di diagnosis ini merupakan pengubahan nilai dalam kolom diagnosis dari string M dan B menjadi angka 1 dan 0. Yang 1 mewakili kategori positif atau kanker ganas dan 0 mewakili kategori negatif yaitu kanker jinak. Kemudian ini untuk tampilannya. Ini 1 merupakan kanker ganas. Dan misalnya muncul angka 0, itu merupakan kanker jinak. Kemudian untuk dfdescribe ini merupakan informasi tentang count, mean, standar deviasi, kuartil, dan nilai maksimum untuk setiap kolom numerik dalam data frame. Kemudian dfinfo ini merupakan kolom dan sesuai dengan tipe datanya. Dari kolom diagnosis dan seterusnya, itu diagnosis dengan tipe data INT dan selanjutnya dengan tipe data float. Kemudian untuk df ISNA ini merupakan kolom dalam data frame yang memiliki jumlah nilai yang hilang dalam dataset ini. Jadi nilai 0 ini merupakan tidak ada data yang hilang dalam dataset ini. Kemudian untuk MS Nobar itu merupakan visualisasi diagram batang untuk dataset. Kemudian untuk exploratory data analysis ini merupakan perintah yang digunakan untuk membuat sejumlah subplot dengan menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk menampilkan distribusi univariate dari setiap kolom dalam data frame. Hasilnya adalah grid subplot di mana setiap subplot menunjukkan distribusi univariate dari satu kolom dalam data frame. Kemudian untuk selanjutnya itu merupakan heatmap korelasi yang memberikan gambaran visual tentang seberapa erat hubungan antar fitur dalam dataset. Nilai korelasi berkisar antara -1 dan 1, di mana 1 menunjukkan hubungan positif sempurna, -1 menunjukkan hubungan negatif sempurna, dan 0 menunjukkan tidak adanya hubungan linear. Kemudian pada code selanjutnya ini merupakan reduksi dimensi pada data frame dengan menghapus fitur yang memiliki korelasi yang sangat tinggi lebih dari 0,92. Kemudian selanjutnya merupakan code from scikit model selection import. Ini merupakan kode yang berfungsi untuk membagi
membagi dataset menjadi 2 subset, yaitu subset pelatihan dan subset pengujian. Kemudian code selanjutnya itu merupakan proses normalisasi atau standarisasi nilai-nilai fitur agar memiliki skala yang seragam. Kemudian ini adalah metode yang digunakan dalam kasus breast cancer classification. Yang pertama itu ada logistic regression. Ini adalah algoritma yang digunakan. Pertama ada fitting data to model, kemudian ada model prediction, kemudian ada akurasi score yang menghasilkan skor 0,95, kemudian ada confusion matrix, kemudian ada classification report, kemudian KNN yang akurasi skornya ada 0,93, kemudian algoritmanya kurang lebih sama dengan metode yang sebelumnya, dan kemudian SVC algoritmanya juga kurang lebih sama dengan metode sebelumnya, dengan base akurasi ada 0,97 dan akurasi skornya ada 0,97 sama. Kemudian ada SGD yang kurang lebih juga sama alur algoritmanya dengan akurasi skornya 0,97. Kemudian decision tree classifier dengan akurasi skornya 0,96 untuk base score dan akurasi skornya ada 0,91. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada random forest classifier, di mana tahap pertama merupakan tahap pelatihan pada model. Lalu selanjutnya dilanjutkan melakukan prediksi data dan menyimpan hasil prediksi tersebut. Lalu selanjutnya akan melakukan pengecekan hasil akurasi data dan mengevaluasi lebih rinci performa model dengan confusion matrix. Lalu selanjutnya dilakukan pencetakan hasil evaluasi yang merupakan di mana precision merupakan seberapa baik model mengidentifikasi kelas positif, lalu recall merupakan seberapa baik model dapat menemukan semua intents dari kelas positif, lalu F1 score merupakan balance antara presisi dan recall menggunakan harmonic mean, lalu support sendiri merupakan jumlah sampel tersebut. Lalu untuk random forest menghasilkan nilai akurasi sebesar 0,96. Selanjutnya pada voting ada BUS, SGB, dan extreme gradient classifier menggunakan algoritma yang sama, yaitu pertama melatih model, lalu melakukan prediksi data, selanjutnya menghasilkan nilai akurasi, di mana voting menghasilkan nilai akurasi yaitu 0,96, lalu ada BUS menghasilkan nilai akurasi 0,97, lalu SGB menghasilkan nilai akurasi 0,96 dan extreme gradient boosting menghasilkan nilai akurasi 0,96. Lalu selanjutnya dilanjutkan evaluasi performa dengan confusion matrix dan menghasilkan hasil evaluasi. Lalu untuk gradient boosting classifier sendiri digunakan
algoritma yang pertama mengidentifikasi kombinasi parameter terbaik menggunakan grid search. Lalu untuk metode selanjutnya yaitu mengakses parameter terbaik dari hasil grid search, di mana dihasilkan learning rate ditemukan bernilai 1, dan loss merupakan eksponensial, dan estimator ditemukan dengan nilai terbaik yaitu 180. Lalu selanjutnya mengakses skor terbaik dan dilanjutkan melatih model tersebut dengan parameter terbaik. Dan lanjut melakukan prediksi data, lalu mengukur akurasinya dan mendapatkan nilai akurasi sebesar 0,97. Lalu selanjutnya dilanjutkan evaluasi performa dengan confusion matrix dan mencetak hasil evaluasi tersebut. Lalu untuk kesimpulannya, di mana gradient boosting classifier merupakan metode paling optimal dikarenakan mendapat nilai skor paling tertinggi yaitu 0,98. Oke, pada studi case breast cancer classification termasuk ke dalam supervised learning dikarenakan model belajar dari data yang telah diberi label di mana sampel data memiliki label yang menunjukkan tumor atau kanker tersebut bersifat ganas atau jinak. Selanjutnya, untuk sumber sendiri kami mendapatkannya dari UCI Machine Learning Repository dan atributnya terdapat nomor ID, lalu diagnosis yang di dalamnya terdapat dua kategori yaitu M dan B. M sendiri merupakan ganas dan B sendiri merupakan jinak. Dan 10 fitur bernilai real yang dihitung untuk setiap inti sel. Fitur-fitur tersebut meliputi radius, tekstur, perimeter, area, kehalusan, kompakitas, konkavitas, jumlah titik konkav, simetri, dan dimensi fraktal. Lalu untuk intens dan jumlah datanya sendiri bernilai 569 sampel. Lalu metode yang digunakan ada 11. Yang pertama yaitu KKN. Metode KKN ini digunakan dalam permasalahan tersebut karena sifat algoritmanya yang dapat digunakan untuk tugas klasifikasi biner maupun multikelas. Selanjutnya, SCV merupakan sebuah algoritma klasifikasi yang digunakan untuk menentukan kelas suatu data berdasarkan fitur-fitur yang dimiliki. SCV sendiri merupakan salah satu implementasi dari Support Vector Machine atau SVM yang secara khusus digunakan untuk tugas klasifikasi. Lalu yang ketiga adalah SGD classifier yang merupakan metode optimisasi yang efisien dan cocok untuk dataset besar. Dalam konteks klasifikasi kanker payudara ini, di mana dataset dapat melibatkan banyak sampel dan fitur. SGD memungkinkan pelatihan model dengan cepat dan efisien. Decision Tree Classifier merupakan algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini sendiri membangun pohon keputusan yang menggambarkan hubungan antara fitur dan label. Lalu selanjutnya, Random Forest Classifier merupakan model yang menyediakan
informasi tentang kebermaknaan fitur dalam klasifikasi. Hal ini dapat membantu dalam interpretasi hasil dan identifikasi fitur-fitur yang paling penting dalam membedakan antara kanker dan bukan kanker. Lalu voting classifier ini menggunakan teknik voting di mana keputusan diambil berdasarkan mayoritas atau bobot. Model ini dapat meningkatkan kinerja model pada dataset kanker payudara dengan menggabungkan kelebihan masing-masing classifier. Selanjutnya ada boost classifier. Digunakan untuk memboosting hasil akurasi untuk menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik. Meskipun sensitif terhadap noise atau outliers, ada boost biasanya memberikan hasil yang baik dan dapat digunakan berbagai jenis masalah klasifikasi. Selanjutnya, gradient boosting classifier atau GBC merupakan classifier yang bekerja dengan cara menggabungkan beberapa model lemah atau dari pohon keputusan secara berurutan, di mana tiap model tersebut berfokus pada kesalahan yang ditinggalkan oleh model sebelumnya. Selanjutnya yaitu random forest classifier yang memanfaatkan konsep agregasi dari banyak pohon keputusan untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi overfitting. Keunggulan model ini adalah menangani dataset yang besar, tahan terhadap overfitting, dan mampu mengenangani fitur-fitur kategorial tanpa perlu pre-processing khusus. Selanjutnya yang ke-10 yaitu XGBoost atau Extreme Gradient Boosting adalah metode machine learning yang kuat dan efisien untuk tugas klasifikasi dan regresi. XGBoost sendiri dapat mengatasi overfitting dan meningkatkan kemampuan generalisasi model. Dan yang terakhir yaitu logistic regression yang digunakan untuk tugas klasifikasi dalam mencoba memprediksi kelas output berdasarkan variabel input. Logistic regression sendiri dapat memberikan pemahaman yang baik tentang hubungan antara fitur-fitur dan probabilitas kelas yang dapat digunakan dalam interpretasi medis pada konteks klasifikasi kanker payudara. Kemudian metode yang paling optimal dalam kasus breast cancer classification itu adalah metode gradient boosting classifier. Dikarenakan metode ini bekerja memperkecil bagian data serta menyesuaikan ukuran pada data untuk mengurangi residual atau error dengan tingkat akurasi yaitu sebesar 98,8%. Kemudian kesimpulan dari case study yang telah diberikan kepada kami yaitu breast cancer classification adalah metode gradient boosting classifier lebih optimal daripada extreme boosting classifier. Tetapi jika dataset yang digunakan itu lebih besar dari dataset dari kasus breast cancer classification, maka metode extreme gradient classifier bisa lebih optimal atau kompleks. Kemudian tools yang dipakai itu Jupyter Notebook, dan library yang digunakan itu ada Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, Hypertools, Skippy, Missing No, Warnings, sklearn, dan XGBoost. Kemudian referensinya itu yang pertama dari Stack Overflow, dan yang kedua dari Chat OpenAI. Sekian presentasi dari kelompok 8 untuk case study breast cancer classification. Terima kasih.